sekarang cari kerja susah. Betul. Ekonomi lagi lucu-lucunya. Asik. Ya. Ekonomi lagi lucu-lucunya. Maka mereka mengambil langkah untuk ya udah deh gue stay aja deh. Betul. Gue tetap aja di sini deh. Dia tetap bertahan, tapi Ya. sebenarnya hati dia udah keluar. Ya, Asik. asik. Ya, udah nggak lagi di tempat kerja itu. Jasadnya doang ada. Jasadnya doang ada. Ruhnya udah nggak ada ya. Itu efek dari job hugging itu kali ya? Nah iya Betul. jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, rekan-rekan sekalian, ketemu lagi di Podcast Indonesia bersama saya Samsul Hatta dan Saya Hasanul Bisri. juga Prasetyo. oke, Prasetyo aja ya. Prasetyo aja lah, jangan Dikit panjang-panjang. lah, nggak mau ya. Bla 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 Oh, bla kalau bla. Prasetyo saya tahu apa? Prasetyo. Oh, itu panjang banget itu ya. Oke, Level People ketemu lagi dan kita kali ini akan seperti biasa ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Di sini kita bertiga ya, mumpung Fajar nggak ada, kita lagi Betul. omongin dia kalau gitu. Asik. Tadi topiknya tentang Fajar aja. Betul, Kan ya. baru jangan dikasih tahu ya. Oh, jangan. Rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan. Baik. Level People, hari ini kita akan ngobrolin tentang salah satu fenomena yang ada di tempat kerja ya, Bro Bisri ya. Betul banget. Apa itu? Itu fenomena tentang ternyata banyak orang nih, Ko Samsul dan juga Mas Pras, yang mereka ini Level People, mereka sebetulnya udah bekerja lama. Ya. Nah, tapi mereka udah nggak betah nih, pengen resign nggak bisa. Akhirnya ya udahlah, saya di sini aja. Nah, istilah kerennya tuh apa? Job hugging. Wih. Wah, itu bukan hook. Peluk ya. Oke, itu Coach. Oke, itu ya. Ya, Jadi betul benar sekali. bahwa kalau bicara tentang job hugging itu fenomena lagi terjadi banget ya di belakangan ini. Betul. Yang biasanya kita kenal Gen Z itu kutu loncat, Betul. senang pindah-pindah, nggak nyaman di satu tempat, dia pindah ke tempat yang lain. Tapi fenomena belakangan ini adalah karena sekarang cari kerja susah. Betul. Ekonomi lagi lucu-lucunya. Asik. Ekonomi lagi lucu-lucunya. Maka mereka mengambil langkah untuk ya udah deh gue stay aja deh. Betul. Gue tetap aja di sini deh gitu ya. Nah, tapi kemudian ketika itu mereka putuskan tetap di tempat kerjanya, tidak resign, tidak pindah ke tempat yang lain. Nah, muncul fenomena baru. Betul. Apa tuh? Apa tuh, Bras? Nah, Saya nanya, malah ditanya balik. Namanya quiet quitting. betul. Artinya ya quiet tuh diam gitu. Tenang, ya. silent. Diam gitu. Quitting itu ya keluar. Diam-diam keluar gitu ya. Tapi sebenarnya intinya bukan diam-diam keluar. Dia tetap di situ karena job hugging. Diam-diam keluar saya. Dia tetap job hugging, dia tetap bertahan, tapi dia tidak optimal dalam bekerja. Ya udah deh, yang penting gue bertahan, yang penting gue kerja aja. Jadi Tidak berusaha untuk memberikan yang optimal di dalam pekerjaan. betul. Jadi boleh dibilang job hugging itu yang intinya nanti apa tadi Coach? Quiet Quiet Quitting. quitting Quiet gitu ya. quitting. Nah, dia tetap bertahan, tapi Ya. sebenarnya hati dia udah keluar. Ya, Asik. asik. Ya, udah nggak lagi di tempat kerja itu. Jasadnya doang ada. Jasadnya doang ada. Ruhnya udah nggak ada ya. Itu efek dari job hugging itu kali ya? Nah iya, Betul. jadi karena apa? Karena dia ketika dia pengennya sih keluar, apapun alasannya ya, Betul, level people. betul. Bisa jadi lingkungan yang toksik, ya, atasan yang toksik, atau memang dia yang toksik. Gitu. Iya. Dia yang toksik, lingkungan baik-baik saja, tapi dia kemudian overthinking, kemudian bekerjanya mungkin dikasih load pekerjaan yang Yang berat gitu ya. mungkin lebih kepada sebenarnya load pekerjaannya biasa aja, tapi dia merasa itu beban berat bagi dia. Betul. Gitu kan? Nah, bisa jadi seperti itu. Lantas apa yang terjadi? Ya udah, dia mau keluar, dia lihat kondisi di luar lagi nggak baik-baik Nggak saja baik-baik kan? saja, betul. Maka apa yang dilakukan? Ya udah, saya stay aja deh. Udah saya Nah, kerjain aja deh. Betul. Tapi hanya sebatas menggugurkan kewajiban kerja. Nah, dan itu ternyata Ko Samsul dan juga Mas Pras dan Level People itu terjadi nggak cuma di Gen Z. Di generasi-generasi Gen Y, Gen X, terutama Gen X ya, Ya. yang mereka ini sebetulnya
kan mereka ketika sudah berkarir lama di tempat tersebut bisa jadi gitu ya, mereka kan udah nggak ada pilihan ingin keluar. Sebenarnya mereka udah juga nggak betah. Tapi kalau mereka keluar bingung nyari kerja betul, lain lagi. karena di usia mereka yang sudah cukup senja gitu ya. Cukup lu senja ngomong ya. senja hati-hati. Cukup senja Coach ya. Belum Nggak senja banget. lah ya. Zuhur lah, zuhur. Ya. Nah, mereka nggak ada pilihan, ya udahlah daripada saya keluar gitu ya, saya bertahan gini aja gitu ya. Nah, Iya. itu juga terjadi di beberapa perusahaan, Coach. Betul. Betul banget. Nah, sama ujungnya ya quiet quitting tadi. Betul, Quiet benar, quitting benar. tadi. Ini makanya ini fenomena baru yang kemudian ketika terjadi job hugging ya itu diikuti dengan fenomena yang berikutnya adalah quiet Quiet quitting. quitting. Oke. Nah, tapi menariknya Bisri Pras. Pras ya. Lupa nama saya. Saya biasa kalau Bisri Fajar pasangannya Iya. gitu. Saya tahu harusnya Pras Teguh ya. Oke. Nah, tadi ngomong apa sih? Nah, fenomena. Fenomena. Jadi tapi menariknya adalah ketika terjadi job hugging, sebenarnya ini bukan terjadi begitu aja. Kita perlu tahu kenapa ada job hugging gitu kan? Kenapa sampai terjadi quiet quitting? Nah, kita perlu lihat dulu latar belakangnya. Kita perlu cari tahu kenapa fenomena ini bisa tumbuh Betul. belakangan ini. Padahal dulu sih ya ada, tapi mungkin nggak yang sampai jadi fenomena massal itu. Massal kalau boleh bilang massal ya. Nah, karena kalau kita lihat sekarang kan semua serba cepat ya. Iya. Ya kan? Serba cepat, tuntutan serba cepat gitu ya. Tuntutan dari market gitu ya. Kalau ini perusahaan kan berarti ada marketnya kan. Betul. Tuntutan market, kemudian tuntutan industri yang bergerak semakin cepat bisa jadi juga membuat ya orang harus menyesuaikan diri dengan cepat. Nah, beberapa bisa jadi memang nggak siap untuk hal itu. Ya, mereka nggak siap kemudian untuk harus mengejar target yang makin lama makin tinggi. Mereka kemudian tidak siap untuk tantangan-tantangan yang memang harus berinovasi. Inovasi sekarang itu mungkin dalam hitungan 6 bulan 1 tahun itu sudah harus punya inovasi yang terus-menerus berganti. Betul Coach. Gitu kan? Dan iya benar. Fenomena itu terjadi di banyak perusahaan, Coach. Karena ada beberapa yang saat saya membersamai gitu ya, curhatannya itu, Mas, ini kita tiap bulan targetnya naik loh. Gitu ya, karena dibebankan dari pusat kemudian diturunkan. Dan kemudian mereka jadi nambah lagi tuh, yang ini aja belum chief gitu ya, ini ditambah lagi. Dan itu memang mau nggak mau dilakukan oleh pusat gitu ya, karena memang targetnya besar untuk kemudian mengejar target kebutuhan pasar gitu. Kalau nggak kayak gitu ya mereka kalah sama kompetitor gitu ya. Nah, betul. Itu jadi dan akhirnya produk gitu ya. Sejenis juga dibuat varian-varian yang lebih banyak. Betul ya. Kalau kita ngomongin mobil misalnya gitu ya. Iya, betul. Wah, itu setahun aja udah ada produk baru. Raja mobil dulu apa? Ada. Sebut merek deh. Iya. Ya, Toyota, Honda, Mitsubishi, ya. terus Suzuki, betul. Ya kan? Jepang semua itu. Jepang semua kan. Itu kan wah namanya mobil ya itu. Selain Eropa ya, selain mobil Eropa ya. BMW, ada Peugeot, ada Mercy dan lain-lain gitu kan. Sekarang kita lihat, ada mobil Cina. Mobil Cina tuh, mobil Cina, mobil apa Vietnam ya? Iya, Vietnam. Yang taksi. Itu banjir tuh. Betul, Banyak banget sekarang. Bahkan orang ya udah mending beli mobil harganya jauh gitu kan. Nah, teknologinya kalau kita lihat secara fitur ya, secara fitur wah itu luar biasa. Berlimpah ya fiturnya. Nah, artinya apa ya? Kalau kita lihat memang nggak bisa harus cepat nih gitu. Ini itu contoh di industri mobil. Ya. Betul. Mobil dalam hal ini, motor juga sama tuh. Ya motor-motor listrik sekarang kita lihat yang model sepeda naik dikit udah makin banyak. Betul. Mereknya kita lihat ini merek apa gitu nggak jelas. Merek-merek gitu ya. baru yang. Nah, tapi untuk orang-orang yang hanya sekedar ngantar sekolah, orang sekedar hanya mungkin kalau di tempatku itu jualan ini roti. Nah, keliling itu kan pakai motor listrik yang kecil itu sudah bisa. Lebih efisien kali ya. Ada lagunya tuh biasanya tuh Coach.
Jangan sebut merek ya. Jangan sebut merek ya. Nah, oke, anyway, balik lagi. Nah, itu kemudian membuat tuntutan kerja juga makin meningkat. Betul. Ini kita belum ngobrol tentang toksik ya. Betul. Baru tuntutan kerja yang benar-benar memang tuntutan kerja. Tuntutan inovasi, tuntutan kecepatan kerja itu meningkat. Dan ketika meningkat itu tadi benar kata Bro Bisri. Oke lah Gen Z. Tapi kemudian kenapa Gen X juga terdampak sekarang, Gen Y juga terdampak? Karena mereka menikmati masa-masa waktu masih santai. Santai dalam arti santainya dulu ya. Ya mereka tetap kerja inovasi tapi tidak secepat sekarang. Sekarang bisa jadi 2 kali 3 kali lipat perlu lebih cepat. Betul. Iya dong. Nah, itu yang membuat harus mikir kencang tuh. Harus pokoknya macam-macam deh. Betul Coach. Ya udah, orang lagi-lagi pengen keluar, udah burn out nih. Udah nggak sanggup, tapi mau keluar mau cari kerja di mana? Kekhawatiran lah. Iya, ya kalau cari kerja di mana nanti ekonomi begini dan seterusnya. Ya udah, akhirnya job hugging. Ketika job hugging, karena dia memang dasarnya sudah tidak suka, sudah nggak nyaman, maka yang terjadi dinyaman-nyamanin sehingga hanya seadanya. Terpaksa. Betul. Nah, maka jadilah quiet quitting. Efeknya kemana-mana ya? Iya, efeknya produktivitas turun lah. Betul. Produktivitas sangat turun. Kinerja ya dari produktivitas per individu turun. Ya, produktivitas departemen atau unit kerja pasti turun. Ya otomatis berpengaruh pada produktivitas perusahaan. Betul. Nah, yang terjadi apa berikutnya? Nanti pemecatan. Karena revenue-nya berkurang. Iya, karena dianggap tidak produktif kan. Kita lihat dua sisi ya, level people ya. Pemecatan bukan nggak selalu kita lihat hanya wah ini gara-gara perusahaannya begini. No, perusahaan ini aku coba dari kacamatanya pebisnis gitu ya. Betul. Melihat bahwa ya bagaimana saya harus membayar karyawan tapi mereka nggak produktif, yang kemudian membuat pemasukan saya juga nggak produktif. Ya daripada saya pelihara, quote and quote ya, pelihara, ya udah mohon maaf lahir batin, keluar aja. Keluar, saya cari fresh graduate, saya tempa lagi. Costly memang, pasti akan nambah cost kan gitu. Tapi yang baru produktivitasnya masih bisa dinaikin. Ya, betul Coach. Justru malah jauh lebih efisien ya. Ya jadilah kemudian banyaklah pemecatan, PHK gitu. Ya itu dampaknya, karena perusahaan sendiri melihat kalau quiet quitting ini terjadi, maka perusahaan melihat wah ini nggak bisa nih kalau dipertahankan begini terus. Mereka disuruh kerja, inovasinya lemah, kemudian kreativitasnya lemah, daya juang kerjanya lemah. Apa yang mau dipertahankan? Ini kita coba level people kita sama-sama lihat dari sisi pengusaha ya. Betul. Dari sisi pengusaha kita balik nih sisinya. Maka nggak selalu yang namanya PHK dari perusahaan itu karena perusahaan nggak punya hati, bukan. Iya. Gitu. Ada ininya nggak sih Pak? Apa ya yang kemarin diobrolin sama Mas Fajar itu? Yang suka scroll itu pengaruh juga ke situ nggak? Mentalitasnya. Brain rot. Bisa salah satunya. Salah satu variabel yang mempengaruhi. Itu belum ngomongin brain rot. Brain rot beda lagi tuh, karena kan ya udahlah begitu kerjanya itu tambah lagi dengan fenomena ini. Gitu. Kerja. Nah, terus gimana nih Coach ya? Untuk kita kalau sudah mulai terjebak di saya mau bertahan ya tapi gimana gitu ya, mau keluar nggak bisa gitu ya, karena perlu mengamankan pendaringan gitu ya. Dapur butuh ngebul. Kan? Tapi saya di sini udah nggak ada hati di sini gitu ya. Nah, sedangkan bisa jadi mereka tuh disiapkan untuk menjadi leader-leader selanjutnya, tapi mereka udah aku mah udahlah gitu ya. Nah, gimana cara mengatasi itu, Coach? Ya satu, kita lihat dulu, coba reflect ke diri sendiri dulu. Ya level people, coba reflect ke diri sendiri dulu. Apa yang membuat kita sehingga kita nggak nyaman dan pingin keluar? Tadi kan job hugging karena keterpaksaan kondisi keluar nggak bisa. Betul. Pertanyaannya dibalik dulu, kenapa saya perlu keluar? Apa nih situasi apa yang menyebabkan itu? Cari tahu dulu, cek dulu. Kenapa? Karena bisa jadi yang saya bilang tadi di awal,
Bisa jadi bukan karena lingkungan, ya karena kitanya sendiri. Nggak tahan banting, nggak bisa memang diajak kerja yang berlari kencang gitu ya. Memang kitanya, ya sorry itu sih ya lemah dalam hal daya juang, daya kerja, daya apa nih, energi untuk kemudian bekerja dengan optimal. Kita lemah di situ. Mentalnya lah ya. Maka kita nggak bisa menyesuaikan pace-nya mereka. Ibarat gini, kereta kencana ditarik beberapa kuda, kita ini kuda yang paling lambat nih. Kita nggak paksa lari, kita keseret. Iya, keseret. Atau kita tetap pelan, kita justru akan menarik orang lain juga ikut pelan. Kuda-kuda yang lain juga ikut pelan. Betul. Iya kan? Ketika kita memaksa kuda-kuda yang lain ikut pelan, si kusir nggak suka dong. Iya, betul. Lu lama lu gitu kan katanya. Yang lain jadi pelan ya gara-gara lu nih lama nih gitu. Apa yang terjadi? Ya udah stop keretanya, dia dilepas, dah lu pergi sana, dipasang lagi yang kuda yang cepat yang disuruh jalan. Itu kan yang terjadi kan? Iya, betul. Nah, cek dulu ini kenapa? Memang karena kita yang tidak betah, kita yang nggak tahan dengan kecepatan kecepatan dan kreativitas yang tinggi yang dibutuhkan, atau memang toksik lingkungan. Toksik lingkungan itu bisa atasan, bisa rekan kerja gitu. Kalau itu toksik lingkungan gitu ya, maka yang bisa kita lakukan kalau itu atasan kita atau teman kerja kita, satu ya udah kita coba kita lihat apa yang toksiknya itu apa, bentuk toksiknya itu apa, itu yang kemudian kita fokus untuk menetralisir ke diri kita. Oke. Contoh verbal. Ya, teman banyak bilang ngapain sih lu kerja seserius itu ya, gaji nggak naik-naik juga. Udah gini aja, diajaklah ngopi, diajaklah, itu kan toksik lingkungan ya. Teman-teman beracun itu. Ya ngapain lu gini? Udah ya biarin aja. Penting udah kerja kan, udah ngapain? Udah gaji juga nggak naik kok, ngapain? Itu toksik lingkungan. Ya udah kita fokus, toksik di lingkungan saya adalah mereka ingin menarik saya ke area yang tidak produktif nih. Padahal saya pinginnya tetap produktif. Itu yang kita fokus bentengin. Tetap dengan asertif, kita belajar assertiveness untuk kemudian ya ketika diajak seperti itu, udahlah nanti aja, lu aja dulu kalau mau jalan gini, nanti gue nyusul kalau udah selesai dan lain-lain. Intinya kita tetap jaga hubungan baik, tapi kita tidak larut dengan ajakan-ajakan itu. Meninggalkan produktivitasnya ya. Ya. Kalau itu toksiknya atasan kita, ya. Ini kan, ini kan masalahnya kan level ya. Ini gara-gara ini nih. Masalahnya yang toksik itu atasan. Maju kena, mundur kena. Nah, kalau toksik atasannya, ya kita perlu memberikan satu feedback kepada atasan, dua kita sampaikan poin-poin penting yang memang kita punya area produktif di mana. Ya, misalnya contoh, dia biasanya toksik tuh nyala-nyalahin, dia ngomel, dia keramasi lah ya. Keunggulannya leader kita adalah dia unggul dalam ngomelin orang. Pakai kata sakti, pokoknya saya nggak mau tahu dan lain-lain. Oke, itu leadernya perlu ikut training dulu. Tapi itu kan bukan itu kan di luar dari kemampuan kita kan. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita membangun komunikasi yang baik sama dia. Oke. Assertiveness pasti, kita secara asertif kemudian memberikan pertimbangan, memberikan data, memberikan masukan kepada dia perihal apa yang kemudian ada pada area kerjanya kita. Misal dia nyalain kita, kamu nih gimana sih ini aja nggak bisa. Nah, kita jangan juga kita emosi. Kalau kita baper ya kita kena juga. Yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan adalah kita sampaikan, Pak, kenapa saya mengambil langkah ini, kenapa ini yang saya lakukan, kenapa hasilnya begini, karena ini loh Pak, ini begini, datanya begini, dan seterusnya. Nah, level people saya kasih satu kunci ya, dalam bekerja, kalau kita selalu atau lebih fokus berpegang pada data, 3 ya, data, saya suka sekali sama Mas Aiman, tahu pembawa acara Aiman ya, dia bilang 3 tuh. Saya ingat betul tuh 3, data, fakta, logika. Data, fakta, logika. Kita pegang aja itu. Jadi kalau kita mau berdebat dengan atasan kita, berdebat dengan teman kita, selama kita pegang 3 ini, minimal 2 data, fakta itu ya,
ya ada terpenuhi salah satunya atau salah duanya, susah dibantah. Maka kita susah dibantah, susah didebat. Karena berbicara ya data. Bukan kita. Ini bukan pendapat subjektif kita. Ini data loh ya. Ini datanya begini. Maka dengan begitu kita bisa secara asertif menyampaikan kepada atasan kita yang toksik tadi. Betul. Nah, dan balik lagi coach, kenapa kemudian terjadi ketidakbetahan tadi? Karena atasan juga melihat based on data produktivitas. Betul. Kamu yang ketinggalan nih gitu ya coach ya. Betul. Bisa jadi ya karena atasan kitanya mau ngebantah juga ribet dong kalau gitu. Kalau kita terus-terus kayak gitu ya. Enggak, kok saya enggak gini. Enggak apa, ini datanya kamu ini data productivity kamu selama 3 bulan, selama 6 bulan kamu drop productivity-nya. Ini data kamu diminta apa, bikinnya apa gitu. Nah, kalau sudah begitu ya kita juga perlu introspeksi. Ya, kita perlu introspeksi. Job hugging salah nggak? Nggak salah juga sih sebenarnya. Selama tidak terjadi quiet quitting tadi. Kita tetap saya bertahan di sini karena saya tetap bertahan. Bagaimanapun ketika saya bertahan berarti saya perusahaan ini juga punya jasa terhadap terpenuhnya kebutuhan saya dan keluarga misalnya. Maka ya udah kita menyadari hal itu, ya udah kita berikan yang terbaik juga buat perusahaan. Dengan area yang kita bisa, area yang dimana jadi area kerjanya kita. Ngeset mindsetnya ya yang itu yang perlu kita lakukan. Lebih produktif. Nah, sehingga pun kita tetap ya udah saya bertahan aja deh, tapi bertahan yang produktif. Iya. Punya makna baru gitu punya ya. Makna baru. Ya, itu dia. Dan kemudian bisa jadi dengan begitu di antara banyak orang kita yang terlihat bersinar. Tenang aja, ketika kita terlihat bersinar, jangan khawatir akan ada yang cemburu. Iya, tapi itu masalah lain lah gitu ya. Masalah lain ya. Itu yang tadi ya, berarti lingkungan kita toksik kan. Beberapa di lingkungan kita toksik. Ya udah jangan fokus pada dia. Fokus bagaimana kita tetap membangun hubungan asertif tapi kita tidak larut sama itu. Betul. Nah, ini jadi fenomena menarik nih, Mas Samsul dan juga Mas Pras, karena banyak orang yang ketika mereka udah ada di posisi quiet quitting. Nah, mereka ini memikirkannya bukan pakai sudut pandang yang tadi tuh. Perusahaan sudah membantu saya dan keluarga. Tapi sudut pandangnya adalah saya sudah mengabdi lama. Masa saya diginiin gitu kan. Nah, jadi dia seolah-olah menjadi korban. Betul. Sudut pandangnya. Berarti dia apa yang bisa saya lakukan untuk perusahaan, tapi dia lebih ke arah apa yang bisa saya ambil dari perusahaan? Karena udah terlalu banyak dia mengorbankan merasa. Dia merasa mengorbankan. Padahal kalau kita lihat, tentunya ini tidak semua ya. Ini perlu kita lihat lagi dengan bijak ya. Tapi benar kalau kita mau jujur, kalau kita lihat, apakah kemudian perusahaan tidak memberikan apa-apa ke kita? Ya nggak mungkin juga. Betul. Kita dapat misalnya gaji, rekan-rekan sekalian, level of people. Coba deh, bayangkan Anda yang punya perusahaan, Anda yang pegang perusahaan deh. Teman-teman yang pegang perusahaan, jadi dirut lah, atau minimal jadi C-level, direktur level lah, gitu ya. Sudah pernah ngerasain ketika mau ngurusin karyawan 3 gajian, pas THR harus turun, ya, pas tagihan vendor jatuh tempo. Coba bayangkan Anda di posisi direksi. Direktur yang perlu menggaji karyawan pas THR. Sudah masuk minggu-minggu terakhir Ramadan ya, THR perlu dibagikan, kemudian jatuh tempo. Itu pening deh itu. Nah, artinya apa? Ya kita juga perlu melihat dari sisi perusahaan. Ya kita juga perlu melihat dari sisi itu. Walaupun kita nggak kemudian bilang kalau gitu perusahaan boleh aja dia menunda gaji, nggak juga. Perusahaan pasti selalu berusaha untuk menepati semuanya dengan on time. Kenapa? Nunda gaji dikira gampang apa? Ini ya teman-teman. Level of people yang mungkin level of people yang kemudian di posisi masing-masing gitu ya. Kalau melihat ketika misalnya ada penundaan pembayaran, itu sebenarnya tambah pusing, bukan perusahaan happy kita bisa tunda nih, bukan. Tambah pusing. Kenapa? Karena tanggung jawabnya bukan makin ringan. Iya, betul. Makin berat. Dia perlu apa?
menenangkan karyawannya, memberikan penjelasan, secara emosionalnya terkuras, gitu ya. Kemudian apa? Belum nanti kalau ada yang iseng ngelapor, kena dia. Bagaimana dia menyiapkan jawaban, bagaimana dia menyiapkan pembelaan diri, dan seterusnya. Jadi nggak ada yang menyenangkan ketika gaji ditunda. Nah, apa yang kemudian perlu dilakukan, Coach, biar kemudian sudut pandang korban ini naik jadi sudut pandang helikopter view yang lebih luas? Minimal kemudian punya sudut pandang, oh iya ya, saya tuh bertahan di sini ya memang seharusnya bertahan karena perusahaan sudah memperlakukan saya, memberikan saya ya untuk keluarga saya dan lain sebagainya. Jadi dua sisi ya. Satu dari sisi kitanya, karyawannya. Yang tadinya mau keluar nggak jadi, yang kemudian terpaksa mengambil keputusan job hugging, kemudian ya pengen ya udah kalau gitu saya quiet quitting aja, saya kerja secukupnya, ya udah yang penting kerja aja, kelihatan kerja gitu. Satu itu dari sisi kita. Nah maka kalau dari sisi itu yang tadi saya bilang, kita perlu punya mindset yang berbeda dulu. Ubah mindset kita. Dimanapun kita berada, level up people, kita kerja dimanapun, gitu ya. Ada dua sisi. Satu sisi tanggung jawabnya perusahaan ke kita. Kalau perusahaan salah, ya udah kita sampaikan bahwa perusahaan salah. Tapi tidak ada timbal balik. Misalnya begini, karena perusahaan salah, maka saya juga boleh dong salah. Itu sesat pikir. Salah satu kesesatan dalam berpikir. Toxic juga tuh. Iya kan? Ya perusahaan bisa begini, saya juga bisa dong. Nah, apa bedanya lu sama perusahaan? Apa bedanya kalau lu bilang perusahaan salah, lu bikin salah juga? Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Kita nggak lebih baik daripada yang berbuat salah gitu. Maka tetap pertahankan diri kita di posisi tepat, posisi benar. Tadi ya, tetap ikutin rule. Selama kita tidak melanggar rule, selama kita menggunakan data, fakta, dan logika kalau kata Mas Aiman gitu ya, maka kita susah dicari celahnya. Sehingga apa? Sehingga kita punya kekuatan untuk mempengaruhi perusahaan untuk apa? Mereka berubah. Kalau kita bersuara lebih didengar, kenapa? Mau nyalain kita nggak bisa. Ya, tapi kalau misalnya kita punya salah, ya udah kalau gitu saya bebas aja nggak masuk, saya bebas aja sesuka saya. Salah, perusahaan bisa bilang, ya udah, lu juga sama, lu nggak masuk, salah. Lu kerjaan lu karena terlalu banyak protes, jadi kerjaan lu nggak beres, salah. Dan lain-lain. Nah, apa? Kita punya posisi yang tadinya harusnya kuat untuk kita bergaining dengan perusahaan, jadinya kita punya posisi lemah. Jadi salah-salahan ya. Kenapa? Ya kalau perusahaannya juga mau ini gampang, ya lu juga salah kan? Iya. Ya udah, lu kalau salah, gue punya hukumnya nih. Lu kalau salah apa di perjanjian kita? Lu dikeluarkan. Selesai urusannya kan? Secara power perusahaan lebih punya power. Masa lu pecat perusahaan kan nggak bisa? Balik perusahaan yang pecat lu kan? Gitu. Betul. Ya udah perusahaan saya pecat, ya sama aja lu yang keluar. Ya udah saya dipecat ya, kalau gitu kamu yang keluar deh gitu kan, sama aja gitu. Nah, jadi poin pertama adalah kita tetap mengoptimalkan diri kita di perannya kita. Nah ketika kita sudah mengoptimalkan diri kita jadi punya power, punya kekuatan lebih untuk mempengaruhi. Kalau pernah lihat yang Stephen Covey bikin itu ya, lingkar kendali, lingkar pengaruh, lingkar peduli gitu kan. Nah kalau lingkar kendali kita kuat, kita bikin optimal lingkar kendali kita, maka kita punya lingkar pengaruh yang bisa lebih lebih besar. Lebih besar. Kekuatan kita mempengaruhi lebih luas. Disitulah kemudian kita susah didebat. Kenapa? Mau debat apa? Kita nggak ada salah. Performa kita tetap bagus, gitu kan? Nah, disitulah kemudian kita sampaikan. Tapi kemudian menyampaikannya juga ada tata caranya. Tadi makanya assertiveness. Kita menggunakan pendekatan yang asertif. Kita menggunakan pola feedback yang benar, gitu ya, dan seterusnya. Iya. Ini Coach Samsul dan Pak Mas Pras ya. Saya jadi teringat salah satu ajarannya Opa Fergie. Apa tuh? King MU, man. Iya. Opa Fergie kan pernah bilang ya, ketika David Beckham itu sudah mulai merasa lebih besar dari klubnya, sampai kemudian dilemparkan sepatu, cut. Karena ngomongin Opa Fergie. Nah, dia mendengar sepertinya. Iya, mendengar sepertinya ya. Nah, karena pelipisnya kan yang terkenal itu. Nah, sambil beliau mengatakan klub nggak ada pemain lebih besar dari klub.
Sama kita itu kerja ketika di perusahaan yang nggak ada yang lebih besar dari perusahaan. Masa karyawan lebih besar daripada perusahaan. Betul. Gitu. Ya. Nah, itu sisi pertama, melihat dari sisi kita, karyawan. Tapi kemudian leader juga perlu melihat dari sisinya dia. Di mana seorang leader itu perlu dia membangun komunikasi yang baik dengan timnya. Dalam hal ini karyawannya. Ya, baik itu perusahaan, leader yang konteks leader itu bisa ya dari top level sampai ke level-level leader yang dimana karyawannya ini yang kemudian punya isu tadi. Nah, dia juga perlu membuka komunikasi yang baik. Kemudian dengan membuka komunikasi itu dia jadi tahu, oh ternyata begini yang terjadi di tim saya. Mereka nggak nyaman. Oh mereka seperti ini, gitu ya. Sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah untuk perbaikan. Gitu ya. Kan ini salah itu nggak salah. Salah itu nggak salah. Salah itu nggak salah. Selama kita bisa mengenali salahnya dan kita bisa melakukan perbaikan. Kalau di manajemen itu kan kita kenal ya, ada POAK, ada PDCA, ada PIKA, ya, planning, organizing, actuating, controlling. Kemudian yang pendeknya dari itu jangka panjangnya. Kemudian di masing-masing stepnya kita pakai PDCA, plan, do, check, action, plan, do, check, action, ya, plan, do, check, ke action. Itu kan ada PIKA di tengah-tengahnya, problem identification and CA-nya apa lagi? Corrective action. Oke. Nah, itu yang perlu kita jalankan sebagai leader. Kita lihat ada apa. Oke. Oh, ketemu nih permasalahannya, mengidentifikasi permasalahan. Oh, tim saya ternyata begini. Tim saya ternyata begitu. Mereka begini dan begitu gitu ya. Oke, kalau begitu corrective action-nya apa? Oh, kalau gitu gini, yuk kumpul tim. Oke, kalian merasa begini, makasih ya masukannya. Oke, sekarang yuk sama-sama kita perbaiki. Apa yang bisa kita perbaiki di sini, bla 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 bla. Maka tim juga akan merasa happy. Oh iya, kita didengerin ya. Betul. Oke deh, saya mungkin bete dengan di sini, tapi ya karena kita didengerin, merasa dihargai, mereka juga akan memunculkan respect baliknya. Nah, leader itu yang perlu dilakukan. Artinya yang perlu merefleksi ke dalam dirinya itu kita sebagai dua-duanya sebagai karyawan dan kita sebagai leader gitu. Betul. Ya. Jangan sampai karyawannya udah koreksi gitu ya, atau leader udah koreksi tapi yang satu belum begitu gitu ya. Sama aja kan. Maka dua pihak ini sama-sama perlu ya introspeksi, bukan hanya ketika kejadian ini terjadi. Betul. Sepanjang perusahaan berjalan, sepanjang posisi kita, baik kita masuk jadi karyawan maupun kita jadi leader gitu ya, tetap ini perlu dilakukan. Benar ya. Itu penting banget Coach Samsul sama Mas Pras, karena itu sering terjadi di training kan. Pak, maaf, sepertinya training ini cocoknya harusnya untuk atasan saya. Waduh. Gitu kan. Betul. Padahal perusahaan melihat kebutuhannya ada di mereka gitu ya. Tuh katanya, ya kenapa Pak? Pak, yang orang-orang atas dapat pelatihan ini juga nggak? Kalau nggak percuma Pak. Gitu. Karena sebenarnya ada di sana masalahnya. Iya. Makanya kalau di dunia training, kalau biasanya kita menawarkan pelatihan gitu ya. Kan kalau kita menawarkan pelatihan, kita juga menawarkan bahwa yuk bagaimana kalau ini juga semua leader itu juga punya pelatihan yang sama, khususnya untuk materi-materi tertentu yang memang perlu align. Nah, ya nanti bisa aja cari duitnya, bukan cari duit. Justru ini sebenarnya untuk menyelaraskan apa yang dipelajari oleh tim itu juga dipelajari oleh middle level atau first level leader, middle level leader, top level leader. Jadi selaras. Betul. Pak, balik lagi ke soal quiet quitting tadi ya. Ya. Kalau tadi udah ngomongin macam-macam itu, saya mau bicara dampaknya, dampak nggak hanya di perusahaan. Kayaknya ada dampak di keluarga juga nih. Wah, betul. Ya kan, karena kan aduh, itu kan jadi dilema pikiran itu. Iya. Gua keluar nggak bisa, bukan nggak bisa, bisa aja. Cuman mau kemana? Resiko, mikirin resiko kan, mikirin resiko. Tapi di sini udah mau kerja tuh berangkatnya udah males banget gitu loh. Lagi gitu ya. Mikirin. Nah itu kan ada dampak-dampak yang terjadi di keluarga. Biasanya apa aja? Kalau menurut saya sih yang baru saya lihat sih dampaknya jadi nanti ada
ya pertengkaran kecil lah, disenggol dikit lah sama istri langsung. Senggol bacok. Iya kan. Kamu nggak tahu apa yang aku pikirin di kerjaan gini-gini lah. Iya, betul. Ya kan? Betul, ya itu dampak psikologisnya bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Apalagi misalnya terjadi pada si laki-laki ini misalnya. Kan laki-laki cenderung diam ya. Kan katanya laki tak bercerita. Asli. Iya, laki-laki tak bercerita. Laki-laki tak bercerita. Nah, padahal ngegosip mana-mana kan. Enggak ya. Enggak. Nah, di rumah dengan keseruan pasangan, keseruan anak gitu ya. Nah, dia kan kadang-kadang mungkin pingin butuh sendiri, tapi tidak dipahami misalnya. Kenapa sih? Gini kok diam aja sih, ada masalah apa? Enggak, gitu kan. Oh, kok gini? Ya udah, mulailah percekcokan, gesekan-gesekan. Ya, kemudian ya ke anak bawaannya emosional, marah dan lain-lain. Itu sudah dampak tersendiri lagi. Karena kan secara tidak sadar laki-laki itu merasa punya tanggung jawab ke keluarga kan ya. Ya kan. Ya. Di saat kondisi itu kayaknya aduh mau keluar. Walaupun ini bukan hanya kondisi ini aja, quiet quitting ya. Betul, bukan di apapun job hugging ya. dan quiet quitting tadi ya, bisa jadi banyak hal ya. Betul. Tapi itu juga termasuk ketika sampai di rumah ya. Lebih berasa kan di pas di quiet quitting itu gitu, lebih berasa banget mau keluar juga bingung, akhirnya dia diem. Tidak perform dengan optimal di kantor kan, di tempat kerja tidak optimal. Sama, tidak perform juga di rumah. Akhirnya role-nya dia, perannya dia sebagai apa? Kepala rumah tangga, sebagai suami, sebagai ayah. Sama juga kalau wanita yang jadi karyawan sama pulang ke rumah sudah dengan banyak pikiran. Betul. Gitu kan. Nah, curhat ke suami. Sama juga kan? Suami juga mungkin di tempat kerjanya lagi mungkin punya masalah berbeda gitu. Dengan banyak jadi lah kompleks. Iya, jadi kompleks banget itu. Ya, kecuali mereka yang sudah belajar bagaimana memanage diri. Kalau ini, kalau saya sendiri kan banyak belajar NLP ya, Neuro Linguistic Programming. Nah, kalau memang mereka sudah paham bagaimana manage diri, nah itu kemudian bisa diredam satu sama lain tuh. Iya, betul. Mereka lebih bisa memanage. Tapi sayangnya kan nggak semua. Betul. Nggak semua orang punya akses belajar tentang bagaimana memanage diri, bagaimana kemudian dia bisa mengelola emosinya, mengelola pikirannya dan lain-lain gitu. Atau enggak yang belajar cuma suaminya doang. Ntar ujung-ujungnya di rumah, aku ini udah belajar NLP. Tapi mending suaminya, setidaknya ada satu yang lebih bisa meredam. Kayak spons inilah ya. Ya kan, mau ini dia ngeredam kan. Nah, satu juga alhamdulillah itu. Iya. Kalau nggak dua-duanya, tembok keras dua-duanya tuh kan. Betul. Nah, itu yang paling kasihan ini nanti tuh ada dua kalau dia ada di posisi tengah-tengah ya, first leader atau middle. Nah, yang kasihan adalah orang yang di bawah otoritasnya dia, karena akan terekspresikan emosinya itu ke anaknya, kan? Ya sebutlah anaknya lah. Ya anaknya atau ke tim-timnya. Baik anak di rumah maupun anak di perusahaan. Di perusahaan kan ke timnya. Betul. Nah, udah itu. Anak di rumah selesai. Ya anaknya gitu kan. Karena ya mereka nggak mungkin kan protes ke atas. Nah, maka emosi tadi dilempar ke anak-anaknya itu, baik anak perusahaan atau di rumah. Well, jadi kalau kita lihat level of people, satu ya berarti kemampuan kita untuk mengelola diri, ya, juga introspeksi diri, melihat apa yang terjadi dengan lingkungan, kemudian kita mampu untuk bisa beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan. Makanya kalau semua itu digabung, satu ilmunya namanya emotional intelligence. Betul. Nah, emotional intelligence kan 4 poin ya, 2 bagian besar ya, bagian diri dan bagian others atau orang lain atau lingkungan. Kita udah pernah bahas tuh. Ya, kita ada pernah tuh videonya bahas di beberapa episode yang lalu. Iya. Ya, silakan dicek aja ya. Nanti dari 2 itu terbagi lagi dari personal atau dari diri kita. Bagaimana kita aware dulu mengenali diri kita dan kemudian bagaimana kita mengelolanya. Sisi lingkungan juga bagaimana kita mengenali lingkungan kita dulu, baru kita bagaimana kita mengelola
hubungan yang kita bangun bersama lingkungan gitu. Betul ya. Nah, itu poinnya. Kuncinya betul di situ ya, si Mbah Daniel Goleman ya. Nah, Daniel Goleman betul. Itu mungkin yang kita obrolin ya. Konteksnya di fenomena job hugging ya, yang kemudian menghasilkan fenomena baru. Namanya efeknya adalah quiet quitting. Nah, mudah-mudahan level people harapannya sih dengan mendengarkan ini, obrolan ini ya dapatin insight lah. Self check ke dalam diri. Ya, self check ke dalam diri. Saya termasuk yang tadi dibicarakan atau enggak? Nah, kalau enggak dan itu lebih baik, itu alhamdulillah. Ya, dan kemudian kalaupun wah, ini gue banget nih. Ya udah, enggak salah, job hugging itu enggak salah gitu ya, karena kondisi tidak baik-baik saja. Tapi kemudian ketika pun job hugging, kita tetap mengoptimalkan diri kita, tetap bersinar di role atau peran kita di pekerjaan, sehingga kita juga bisa mempengaruhi orang lain. Sinar kita bisa menerangi orang lain, Cie. Betul ya. Asik banget sih, British banget gua. Bersinarlah bulan purnama. Udah ya. Kasihan tuh nanti kasihan yang dengerin. Baik. Oke. Eval People, itu tadi obrolan kita tentang job hugging yang berdampak pada merasa nggak nyaman, pengen keluar tapi nggak bisa, disebut fenomena dengan quiet quitting. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Hasanul Bisri. Saya Samsul Hatta dan Prasetyo. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.